Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin ya. Kita masih belajar tentang tema kebutuhanku, makan dan minum. Tahukah anak-anak? Anak-anak sudah mempraktekkan belum makan 4 sehat 5 sempurna? Jika sudah, berarti tubuh kalian tubuh yang sehat, anak yang kuat. Bu Guru mau memberitahu dalam kandungan 4 sehat 5 sempurna. Kemarin 4 sehat 5 sempurna yang pertama adalah nasi. Tahukah anak-anak apa kandungan di dalam nasi itu? Nasi mengandung karbohidrat. Kandungan nasi namanya karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber tenaga bagi tubuh kita, sehingga kita kuat melakukan kegiatan setiap hari. Kemudian ada lauk. Yang kedua adalah lauk. Lauk itu seperti ayam, bisa kentang, bisa tahu, tempe, ikan, telur. Itu namanya lauk. Dan di dalam lauk itu banyak mengandung protein. Protein itu bisa membuat otak kita cerdas dan berpikir lancar. Itu adalah fungsi protein. Yang selanjutnya yaitu kandungan dalam sayur-sayuran seperti sayur sawi, sayur wortel, sayur kol, kemudian sayur, banyak sekali sayuran yang ada di lingkungan kita. Sayur itu kebanyakan mengandung vitamin anak-anak. Buah juga sama, buah juga banyak yang mengandung vitamin. Misalkan buah jeruk mengandung vitamin C, buah apel banyak mengandung vitamin C ataupun vitamin A, dan kemudian masih banyak lagi buah dan sayur yang mengandung vitamin. Vitamin itu berguna untuk kebanyakan untuk kekebalan tubuh kita, seperti vitamin C untuk kekebalan tubuh kita. Tidak hanya itu anak-anak, zat besi yang terkandung di dalam sayuran itu berguna untuk menambah darah kita supaya kita selalu kuat setiap hari, juga untuk memacu sel saraf otak kita supaya dapat fokus. Seperti itu. Itu fungsi zat besi. Kemudian fungsi yang terkandung dalam susu yaitu kalsium. Kalsium berguna untuk menguatkan tulang-tulang kita, juga untuk pertumbuhan tubuh kita, misalkan tubuh tinggi ke atas, seperti itu. Itu fungsi kalsium dari susu. Anak-anak, selanjutnya apakah kalian tahu beras nasi yang kalian makan itu berasal dari apa? Nasi yang kalian makan itu adalah berasal dari beras. Beras berasal dari apa? Jadi ada urutannya anak-anak. Beras itu berasal dari padi atau tanaman padi. Jadi ada tanaman yang namanya padi. Kemudian ditanam oleh para petani di sawah. Setelah beberapa bulan, maka tanaman padi itu akan mengeluarkan bulir-bulir padi. Bulir-bulir padi itu dipanen oleh para petani, kemudian dibawa ke mesin seleb kalau di kampung namanya, atau mesin giling padi, dan keluar menjadi beras atau beras dan kulitnya tadi dipisahkan seperti itu. Setelah bulir padi tadi menjadi beras, barulah dibawa pulang atau dijual dan dibeli ibu kita, kemudian dimasak. Setelah dimasak barulah menjadi nasi. Itulah asal mula kenapa bisa menjadi nasi. Dari tanaman padi,
kemudian tumbuh menjadi bulir padi, kemudian digiling menjadi beras. Setelah menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi, barulah bisa kita makan. Nasi jika dimasak dengan terlalu banyak air maka akan menjadi bubur. Kalau sayur dan buah pasti juga dari tanaman yang ditanam oleh petani, kemudian dipetik atau dipanen dan dijual di pasar, barulah kita konsumsi. Kemudian kalau lauk itu juga ada yang berasal dari hewan, kebanyakan dari hewan ya, seperti ayam goreng itu juga berasal dari ayam. Telur goreng juga berasal dari telur. Ada juga yang berasal dari tanaman seperti tahu dan tempe. Gimana sih tahu dan tempe itu bisa ada? Tahu dan tempe itu berasal dari kacang kedelai. Seperti itu anak-anak. Untuk susu pasti anak-anak udah tahu datangnya dari susu sapi. Ya, paling banyak mulai dari susu sapi, tapi ada juga susu yang dari kacang kedelai. Wah, berarti kacang kedelai juga banyak manfaatnya ya, tidak hanya untuk buat tahu atau tempe, tapi juga bisa untuk susu. Itu tadi kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Coba sekarang kalian praktek bersama ibumu memasak makanan yang kalian sukai. Tugas 1 hari ini mengirimkan video atau foto kolase anak memasak bareng dengan orang tua. Tugas anak-anak yang kedua yaitu membaca doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi atau amanah wasakona waja'alana muslimin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kirimkan ke Bu Vita melalui voice note. Terima kasih.